wabil khusus sahibul majlis Bapak Haji Ramayudi beserta keluarga, Bapak Jul dan ibu-ibu yang lainnya. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, bagi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umat baginda Rasul. Mudah-mudahan istiqomah dalam manhaj dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita memperbanyak bacaan selawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi senantiasa kita istiqomah dalam membaca salawat, ya, menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah kita. Karena dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa sosok Nabi kita adalah sosok yang penuh dengan suri tauladan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi kita, sosok Nabi kita itu adalah sosok sebagai suri teladan bagi kita. Kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi Allah sudah memproklamirkan, ya, ke alam dunia ini bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang mulia, ya. Maka dalam firman yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, ya, bahwa terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlak yang mulia, ya. Dan ini ketika kita, ya, mengikuti daripada apa yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti suri tauladannya, merupakan wasilah menuju takwa kita. Jadi muaranya adalah semuanya di takwa. Muaranya di takwa. Nanti ayat yang kita baca pun muaranya nanti ke takwa juga. Kita melaksanakan puasa, sholat, itu ujung-ujungnya adalah menuju takwa hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ali rahimahullah, ya, karamallahu wajhah, jadi indikator takwa itu ada 4. Ya, indikator takwa itu ada 4. Yang pertama adalah ini, buka dulu. Ya. Jadi indikator takwa itu ada 4. Ya. Karena nanti muaranya adalah takwa juga semuanya. Ya. Yang pertama adalah al-khawfu bil jalil. Al-khawfu bil jalil. Al-khawf bil jalil. Nah, ini supaya bahasa Arab juga kita belajar. Al-khawf itu takut. Takut kepada siapa? Al-jalil, Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya, yang agung. Yang kemudian yang kedua adalah al-amal apa? Bitanzil, berbuat, melakukan bitanzil. Bitanzil. Ini indikator takwa. Jadi al-khawf bil jalil yang pertama, yang kedua adalah al-amalu bitanzil, melaksanakan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, kita ini salah satu saja ini. Kita ngaji, baca, ya. Salah satu interaksi kita terhadap Al-Qur'anul Karim, dengan cara membacanya, dengan cara mentadaburinya, dengan cara melakukan atau mengamalkannya. Ya, jadi komponennya banyak juga aspeknya itu. Ya, kemudian yang ketiga ar-ridha bil qalil. Ar-ridha bil qalil. Ya.
Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ikhlas dan ridho terhadapnya. Ya. Semuanya kan ketentuannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita berusaha ya dalam menjalankan tugas kita sebagai khalifatullah fil ardi. Terus yang keempat apa? Al-isti'dad. Al-isti'dad. Al-isti'dad apa? Ada yang tahu artinya apa? Al-isti'dad, persiapan liyaumir rahil, pada hari kematian kita, ar-rahil. Ya. Jadi persiapan, kita ke Bogor aja punya persiapan untuk ya makanannya, apalagi ke akhirat nanti kan. Al-isti'dad liyaumir rahil. Nah ini. Jadi ini 4 komponen yang bisa kita lakukan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya mayoritas ya, jadi muaranya adalah takwa itu, peningkatan iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji wasilah menuju takwa. Kita bersedekah wasilah menuju takwa. Kita bersolat jamaah wasilah menuju takwa. Kita bersilaturahim wasilah untuk menuju takwa. Apalagi yang lain? Apa Bu Haji? Nah, kita percaya hari akhir juga wasilah sebagai takwa kita. Ya. Jadi supaya tidak bermasalah di akidah. Ada seorang muslim, kalau dia tidak percaya terhadap salah satu rukun iman, maka dipertanyakan keimanannya. Dan itu menjadi patokan utama keimanan itu. Ya. Percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat, percaya akan adanya para nabi dan rasul, percaya dengan kitab kita, percaya dengan yaumil akhir, kemudian percaya dengan qada dan qadarnya, baik syarrihi wa khairihi. Ya. Giliran yang baik, wah ini dari Allah. Giliran yang jelek, wah ini ada yang dari luar Allah. Ah gitu nggak boleh. Ya, tetap kita mengakui bahwa ketentuan yang Allah berikan kepada kita, baik itu secara syar maupun secara khair, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita dikasih musibah, itu bisa jadi untuk ujian. Ya kan? Ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dikasih sakit. Ya. Kemudian berobat dia sebagai wasilah untuk sembuh. Ya. Berobatnya yang disyariatkan dalam agama, ke dokter. Ya. Dan kita baca doa, mengharap, karena wa idza maritu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Dokter itu sebagai wasilah saja. Sesungguhnya yang menyembuhkan daripada kita sakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari sekelumit ini kita bisa memahami bahwa tujuan kita, ngajinya kita, tadabbur Qur'annya kita, apalagi sholatnya kita, berbuat baiknya kita adalah wasilah menuju takwa. Semuanya takwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah ingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah. Dan sebaik bekal adalah takwa itu. Takwa itu apa? Ya ini. Kita ngaji menuju takwa. Kita berbuat baik menuju takwa. Kita apalagi beramal soleh menuju takwa. Kita puasa menuju takwa. La'allakum tattaqun. Ya kan? Itu semuanya. Ya. Kita ngaji pun menuju takwa ini sebagai modal. Ya, sebagai bekal. Pak Haji aja ke Bogor pakai modal ya, pakai bekal. Ya, bawa liwetnya, bawa nasinya, bawa minumannya. Itu baru ke Bogor. Belum kepada yaumil akhir, kepada di alam kubur nanti kita. Ya. Dan kita percaya bahwa kematian pasti akan menjemput kita semua. Baik baik perempuan maupun laki-laki. Nah, di majlis ilmu itulah kita diingatkan tentang pesan-pesan agama, ad-din an-nasihah. Jadi agama itu adalah sebagai nasihat, sebagai apa? Sebagai ya
memberikan arahan buat kita. Ya. Jadi memang inilah merupakan kesempurnaan ajaran Islam, bahwa Islam sudah mengatur sedemikian rupa adanya. Ya, baik itu kita dalam bermasyarakat, kita dalam beribadah, berakhlak sosial, bermuamalah dan sebagainya, semuanya sudah diatur dalam ajaran Islam. Tinggal kita mengkajinya. Kapan? Ya ini setiap pekan kita ngaji, duduk bareng. Coba kalau tidak ada taklim kayak gini, bagaimana kita mendapatkan informasi? Oh, ternyata wasilah puasa kita itu sebagai wasilah menuju takwa. Oh, ternyata kita bermuamalah dengan baik itu juga merupakan wasilah menuju takwa. Nah, itu kita tahu informasi-informasi itu ketika di dalam majelis. Ya, kita nggak dapatin di pasar. Kalau di pasar paling diomongin apa? Sayuran, cabai, ya. Tapi kalau majelis ilmu, insya Allah informasi-informasi tentang ajaran Islam. Apalagi di bengkel ataupun di gudang, yang dibicarakan apa Pak Haji? Nah, kan? Semuanya. Jadi punya macam-macam, ya, segmen pasarnya macam-macam. Maka di majelis ilmu itulah kita diterangkan tentang hakikat bagaimana ajaran Islam itu, ya, bagaimana takwa itu, bagaimana kita mengisi sisa-sisa umur kita ini. Ya, kita paham bahwa umur manusia itu nggak panjang, cuman antara 60 sampai 70. Nah, tinggal hitung-hitung aja kita. Ya, tinggal ngitung waktu saja. Dan itu suatu kemestian dan suatu keniscayaan, suatu kepastian yang ada. Nah, kali mau diundur, enggak. La yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun. Tidak bisa diundurkan barang semenit pun kematian itu kalau sudah jatuh waktunya. La yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun. Tidak bisa baik dimundurkan maupun dimajuin. Ya, mentang-mentang dia habis pulang pergi haji, wah banyak amal solehnya nih. Ya Allah, cabut saya sekarang. Nggak bisa kalau bukan waktunya. Ya, misalnya diundurkan, saya belum tobat Pak. Ya Allah. Ya, jadi ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Mudah-mudahan dari informasi ini, dari penjelasan ini kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf bil jalil, takut sama Allah. Kemudian al-amalu bi tanzil, melaksanakan apa yang tertera di dalam Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu termasuk apa? Ada hukum tentang kisah-kisah para nabi, tentang syariat agama Allah, ya, yang lebih luas, yang berkaitan tentang akidah, tentang muamalah, tentang akhlak, tentang kehidupan, semuanya di dalam Al-Qur'an. Ar-ridha bil qalil, ya, Allah lah penentu segala sesuatunya. Ya, kita ridha akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita tetap menggantungkan diri kita di hadapan Allah. Terus yang keempat, al-isti'dad li yaumil rahil, mempersiapkan di hari kematian kita. Kita akan rahim, akan pergi, ya, ke kampung akhirat. Jadi dunia darul amal, dunia ini tempatnya kita beramal, wal akhirah darul jaza, dan akhirat yaitu tempat kita menuai daripada pahala. Kematian nyata, tetangga kita berapa orang yang sudah mendahului kita, ya apa enggak? Maka ketika yaumut takziyah, ya kita disitulah tahu hakikatnya. Oh, kemarin masih bercanda, sekarang sudah dikumpulkan. Ya Allah, kemarin masih baik banget tuh orang, nantinya Allah sudah memanggilnya. Nah, itu kita sadari. Ya, maka dipersiapkan. Dipersiapkan dengan apa? Dengan amal soleh. Di antara amal soleh apa ya? Ngaji ini amal soleh. Ini sebagai amal soleh kita kumpul setiap pekan, kita ngaji, duduk bareng, ya. Maka alhamdulillah kita masih punya kesempatan untuk bisa duduk bareng di sebuah majlis. Banyak orang yang punya kesempatan tapi dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu. Banyak nggak? Banyak. Ditanya aja, pernah bermajlis? Nggak pernah. Kenapa pasalnya? Ya mungkin dia tidak mengatur waktunya untuk bisa bermajlis, sibuk dengan kehidupan dunia saja. Karena dunia mata'ul ghurur,
bahwa dunia ini penuh dengan warna-warninya, melenakan itu. Dalam surah Ali Imran 185 itu. Ya, jadi itu sebagai kata pembuka, mudah-mudahan majlis kita tetap memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita bisa laksanakan. Mari pengajian kita mulai dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan kepada